Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mengangkat tema isu kontemporer manajemen ASN. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Vincenzen Sopairunan dari unit kerja UPBU kelas 3 Wahai Maluku. Saya Regio Antareksa dari unit kerja BPTD Papua Barat. Saya Muhammad Reza Firdaus, unit kerja Satuan Terminal Tipe A Simbuang, Mamuju, Sulawesi Barat. Kenalkan, nama saya Ismoyo Atma Pinuji dari unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Jakarta Pusat. Kenalkan, nama saya Rasyad dari unit kerja UPBU kelas 3 Batom, Papua Pegunungan. Nah, seperti yang di awal saya bilang tadi, kita akan membahas tentang isu kontemporer manajemen ASN. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama saya akan saya tujukan ke Bapak Regio ya. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari manajemen karir pegawai negeri sipil? Baik, terima kasih kepada Vincent atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tujuan utama dari manajemen karir pegawai negeri sipil. Tujuannya utamanya itu adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan karir yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi guna untuk mendukung profesionalisme dan kinerja aparatur negara. Terus secara spesifiknya, menurut yang telah terjadi itu ada 4, seperti pertama memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada PNS, di mana bertujuan untuk menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas. Yang kedua, seperti menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi dengan menyelaraskan aspirasi karir individu PNS dengan kebutuhan organisasi. Manajemen karir memastikan bahwa pengembangan karir PNS juga mendukung tujuan instansi. Yang ketiga itu kayak meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, kayak adanya program pengembangan karir yang terstruktur. PNS dapat didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka sesuai dengan tuntutan jabatan dan perkembangan organisasi. Dan terakhir tuh mendorong peningkatan profesionalitas PNS. Jadi manajemen karir yang efektif membantu membentuk budaya kerja yang profesional di kalangan PNS dengan meningkatkan pentingnya integritas, etika profesi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Oke, baik, kalau tidak ada. Menurut yang pernah saya baca dari modul kita, ada tentang kata-kata merit dalam manajemen ASN. Nah, mungkin untuk Bapak Reza, apa yang dimaksud dengan sistem merit dalam manajemen ASN? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Vincent. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai tentang sistem merit, di mana sistem merit ini menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 merupakan kebijakan manajemen aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para ASN tanpa memandang latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, maupun kondisi fisik. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pada sistem merit, yaitu yang pertama, rekrutmen terbuka dan adil, di mana proses rekrutmen ini harus melalui persaingan yang terbuka dan adil berdasarkan kompetensi. Yang kedua, penghargaan berdasarkan kinerja. ASN yang berprestasi diberi penghargaan, sedangkan yang melanggar akan diberikan sanksi. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap ASN. Pegawai ASN ini dilindungi oleh intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang. Yang keempat, manajemen kinerja, pelaksanaan penilaian kinerja secara objektif untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan atau manfaat dari sistem merit tersebut, yang pertama,
meningkatkan profesionalisme dari ASN itu sendiri, yaitu memastikan bahwa ASN dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi dan kinerja, sehingga menghasilkan pegawai yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan. Dengan kinerja ASN dipilih yang lebih baik, pelayanan publik diharapkan berjalan lebih efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, meminimalisir intervensi non-profesional, yaitu melindungi ASN dari pengaruh politik atau faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu proses kerja. Yang terakhir mungkin meningkatkan kesejahteraan ASN. Penilaian berdasarkan kinerja memungkinkan penghargaan berupa gaji dan tunjangan yang lebih adil dan memotivasi ASN untuk bekerja lebih baik. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Vincent. Terima kasih. Berarti merit itu secara tidak langsung adalah kebijakan yang dilakukan secara wajar tanpa adanya diskriminasi untuk ASN ya. Betul sekali Mbak. Saya. Oke, mungkin saya akan bertanya kepada Mas Ismoyo ya. Apa sih kewajiban utama ASN dalam melaksanakan tugasnya? Terima kasih Mbak Vincent, bagus sekali pertanyaan dari yang Anda ajukan. Jadi kewajiban dari seorang ASN sejatinya itu harus mengacu pada core value ASN itu sendiri ya, yaitu berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian A, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu semua itu jadi setiap kita menjalankan semua kewajiban atau menjalankan kerja kita di dunia kerja harus berdasarkan semua ini. Ketika ada salah satu ataupun beberapa hal yang tidak kita jalankan, otomatis kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari seorang ASN itu tidak terpenuhi seperti itu. Akibatnya dampaknya seperti apa? Yaitu mungkin kepada masyarakat itu mungkin akan tidak efektif ataupun tidak efisien terkait dengan pelayanan publik ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian contoh nyata dari kewajiban ASN yang harusnya dilaksanakan ya, yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan profesional. Ketika ada pekerjaan yang diberikan kepada kita dari atasan ataupun pimpinan, kita harus melaksanakan itu sebaik mungkin. Jadi jangan hanya nunggu nanti lagi, nunggu kapan-kapan. Ini karena ini sebuah menjaga profesionalisme dari ASN itu sendiri, karena kepercayaan masyarakat kan memang harus kita jaga seperti itu ya. Kemudian mematuhi kode etik. Mematuhi kode etik dalam arti kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan untuk ASN seperti itu. Kemudian mematuhi kode etik ini dengan menjalankan nilai berakhlak itu tadi, seperti berintegritas, kemudian menjaga kejujuran dengan tinggi. Jadi jujur itu sangat wajib dilaksanakan oleh ASN. Ketika kita tidak jujur, kepercayaan masyarakat akan berkurang. Seperti halnya banyak yang kasus korupsi ataupun yang lain itu kan dampak dari akibat tidak jujur seperti itu juga. Kemudian kewajiban ASN yang lainnya seperti mengembangkan kemampuan ataupun mengembangkan kompetensi kita dengan bimbingan ataupun diklat. Itu semua sebenarnya dalam sistem kerja kita itu semua sudah dibekali oleh setiap pemerintah ya. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri kita itu setinggi-tingginya seperti itu. Jadi mengikuti era zaman sekarang, tidak kolot istilahnya, tidak harus kita memperbarui, mengevaluasi diri kita agar menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian seperti kewajiban yang lain itu menghindari konflik kepentingan. Ini perlu sekali kita tekankan karena ASN itu sendiri tujuannya juga harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara harus kita terapkan. Jangan sampai kepentingan kelompok itu menjadi penghambat dari improve negara kita untuk menjadi lebih maju seperti itu.
Makanya dari konflik kepentingan ini menghindari, apalagi yang iming-imingan jabatan atau apapun itu, sebaiknya itu dihindari. Itu merupakan contoh tidak baik dari pelaksanaan kerja ASN seperti itu. Kemudian menjaga kerahasiaan, kewajiban menjaga kerahasiaan kita itu, jadi kita harus tahu nih, memilah dari apa-apa yang memang seharusnya menjadi rahasia negara. Jangan semua itu kita publish ke masyarakat, mana yang harusnya memang transparansi ke masyarakat, mana yang memang kerahasiaan negara. Karena negara itu sendiri apabila bisa intervensi oleh negara lain akibat kebocoran data, itu juga sangat berbahaya. Seperti itu Mbak Vincent. Mungkin itu saja dari saya. Intinya dalam lingkup besar ataupun skala besar, kita harus melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan nilai berhalak ASN itu tadi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawaban dari Bapak Ismoyo. Mungkin saya akan menanya lagi kepada Bapak Rasyad ya, yang dari tadi saya lihat diem aja ini. Oke, Bapak Memantau Mbak. Rasyad. Oke, Bapak Rasyad, pertanyaan saya, apa yang menjadi fokus utama dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 terkait perubahan manajemen ASN? Terima kasih pertanyaannya Mbak Vincent. Adapun fokus utama dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 yaitu adalah peningkatan digitalisasi dalam sistem manajemen ASN. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses birokrasi dan meminimalkan kontak fisik atau transparansi dan meningkatkan integritas data ASN. Dengan penilaian kerja ASN kini berbasis output dan outcome, bukan hanya kehadiran dan rutinitas. Dengan transformasi ASN ini dapat menjadi lebih adaptif, transparan, dan berbasis dengan teknologi, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Begitu Mbak Vincent. Oke, bagus ya. Mungkin fokus utama dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 seperti yang Bapak Rasyad jelaskan itu yang saya tangkap ya, meningkatkan digitalisasi dalam sistem manajemen ASN serta pengelolaan kinerja yang lebih efisien ya. Ya, betul sekali Mbak Vincent. Seperti kinerja untuk memantau dan menilai capaian kerja yang kita lakukan, yang kita isi pada setiap bulannya. Seperti SKP yang kita kerjain setiap bulan itu. Ya, begitu Mbak Vincent. Oke, saya akan balik lagi bertanya ke Bapak Reza. Bapak Reza, pertanyaan saya, apa tujuan dari penerapan teknologi informasi dalam manajemen ASN yang seperti kita lihat nih di setiap kegiatan kita, setiap kita Zoom, rapat, kita harus mengumpulkan informasi dari kegiatan tersebut. Nah, apa tujuan dari penerapan teknologi informasi dalam manajemen ASN? Terima kasih Mbak Vincent. Saya mungkin akan menjawab beberapa hal. Yang pertama mungkin untuk meningkatkan efisiensi pada administrasi Mbak ya. Dimana dalam dunia ASN ini meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas administratif ini, sebelum adanya TI, banyak proses yang dilakukan oleh ASN secara manual, seperti pengisian formulir, pencatatan data, dan pembuatan laporan. Hal ini seringkali memakan waktu dan sumber daya yang besar, serta meningkatkan kemungkinan terjadi kesalahan. Maka dengan teknologi yang sudah canggih ini memudahkan dalam efisiensi di dalam administrasi. Mungkin yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan dengan data yang tepat ya. Ini berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus berdasarkan data yang akurat dan terkini. Salah satu keuntungan utama dari penerapan TI adalah kemampuan untuk menyediakan data secara cepat dan tepat guna melalui sistem yang terintegrasi. Ketiga, mungkin meningkatkan kolaborasi antar ASN di dalam instansi pemerintah.
Kolaborasi antara berbagai unit ini, daerah maupun di instansi pemerintah pusat, seringkali menjadi tantangan. Hal ini disebabkan kurangnya sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai informasi antar unit kerja. Dengan hadirnya teknologi ini, kolaborasi antar ASN dan antar instansi dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih efisien. Kemudian peningkatan pelayanan publik melalui sistem digital. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dari penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Dengan adanya aplikasi berbasis web dan mobile, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah seperti permohonan izin, pengaduan atau permintaan informasi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Mbak Vincent. Saya kembalikan. Memang betul sih ya, kalau teknologi informasi memang kita butuhkan dalam setiap kegiatan kita, apalagi kita di dalam lingkup perhubungan ya. Kita membutuhkan informasi dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita dapat tahu nih, misalnya di tempat Bapak Rasyad nih, ada apa di sana, mungkin ada kejadian apa di pusat Bapak Ismoyo gimana. Mungkin memang informasi sangat sangat dibutuhkan ya. Baik, Izin kita Mbak akan Vincent ya, mau menambahkan juga terkait boleh. argumen dari Bapak Reza ya. Peningkatan teknologi informasi ini juga menurut saya juga harus diimbangi ya dengan protection of dari aplikasi-aplikasi yang digunakan ataupun web-web yang digunakan itu juga, karena dari pengiriman file data, bank data dari apa yang kita gunakan itu juga kan sesuatu yang sangat istilahnya rahasia ataupun itu sangat penting, dan jangan sampai nih ketika kedepannya ternyata kerahasiaan ini juga seperti yang saya jelaskan tadi itu jangan sampai terbongkar ataupun bisa dimasukin oleh negara-negara lain ataupun pengkhianat bangsa seperti itu. Jadi mungkin kita perkuat juga pengembangan teknologi informasinya, tapi juga diimbangi dengan penguatan nih dari bagaimana sistemnya itu bisa bekerja dengan baik, tidak ada problem ataupun tidak ada masalah-masalah ke depannya. Seperti itu. Bagus. Terima kasih. Saya akan bertanya kembali ke Bapak Regio ya. Di dalam modul kita kan kita mempelajari tentang manajemen ASN serta pola-polanya. Nah, saya ingin bertanya, apa saja bentuk pola karir dalam manajemen ASN? Baiklah, Mbak Vincent, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia, pola karir itu merujuk pada jalur pengembangan karir yang dapat ditempuh oleh pegawai negeri sipil. Pola ini mencangkup perpindahan atau promosi dalam dan antar posisi jabatan baik di tingkat instansi maupun nasional berdasarkan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku. Jadi ada 3 pola karir dalam PNS itu. Yang pertama, pola karir horizontal. Pola ini kayak melibatkan perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara. Baik dalam satu kelompok jabatan maupun antar kelompok. Contohnya termasuk perpindahan antar jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, terus kedua, pola karir vertikal. Pola ini mencakup perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain lebih tinggi dalam satu kelompok jabatan. Misalnya, seorang PNS dapat dipromosikan dari jabatan pengawas ke jabatan administrator, atau dari jabatan fungsional ahli muda ke ahli media. Terus yang terakhir yaitu pola karir diagonal. Pola ini melibatkan perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lainnya yang lebih tinggi antar kelompok jabatan, seperti jabatan administrasi ke jabatan fungsional, atau sebaliknya. Contohnya, seorang administrator dapat dipromosikan ke jabatan fungsional ahli utama. Terus penerapan pola karir ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan arah yang jelas bagi pengembangan karir PNS serta memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya. Baiklah, Mbak Vincent, itulah jawaban dari saya. Sekian, terima Berarti kasih. ada 3 ya, Mak? 3 ya, Pak? Ya. Pola karirnya horizontal, vertikal, dan diagonal.
Siap, benar sekali. Saya akan beralih ke Bapak Ismoyo ya. Pertanyaan saya, apa saja komponen Ya, apa saja komponen dalam sistem manajemen kinerja ASN? oke. Pertanyaannya yaitu komponen dalam sistem manajemen kinerja ASN. Manajemen berarti kayak mengatur ya, seperti itu ya. Bagaimana kinerja ASN ini yang seharusnya diterapkan itu seperti apa? Menurut saya yang pertama itu setelah saya baca-baca juga bagaimana penerapannya. Yang pertama itu permulaannya memang ketika kita kerja yaitu punya perencanaan. Perencanaan yaitu termasuk seperti penetapan tujuan, kemudian sasaran dan indikator kinerja itu seperti apa. Kemudian setelah kita merencanakan nih manajemennya, kemudian kita ukur pengukuran kinerja. Ini tentang pengumpulan data dan informasi nih kayak gimana selanjutnya itu rentang waktunya atau kayak gimana itu kita harus diukur jadi akurat. Kemudian evaluasi. Kita setelah kinerja itu biasanya kan memang ada evaluasi kinerja itu seperti apa. Capaian kinerja-kinerja itu sesuai dengan target atau enggak, seperti itu. Dan kita identifikasi juga area-area yang misalnya ini enggak kecapai, ini karena apa, sebabnya apa, terus bagaimana cara perbaikannya, seperti itu. Kemudian dikembangkan setelah ada evaluasi, terus ada pengembangan, yaitu seperti pelatihan, pembimbingan, dan pengembangan kompetensi. Ini untuk menambal dari beberapa capaian kinerja yang sebelumnya itu tidak tercapai karena sesuatu hal yang mungkin keterbatasan kompetensi ataupun apapun itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian penghargaan. Jadi ketika capaian kinerja itu berhasil, kita harus mengapresiasi setiap hasil kerja kita apabila sesuai dengan target dan memberi sanksi ataupun tindakan dan sesuai dengan apa yang misalnya mereka langgar, seperti itu Mbak Vincent. Terima kasih. Berarti tadi komponennya itu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penghargaannya, Bapak Ismoyo. Ya, Mbak Vincent. Mungkin berikutnya pertanyaan terakhir ya. Saya akan ajukan ke Bapak Rashad. Bapak Rashad, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional dalam ASN? Ya, jabatan fungsional itu merupakan salah satu jenis jabatan yang dimana tadi sudah dibahas oleh Bapak Regio terkait dengan pola karir. Nah, di sini untuk jabatan fungsional itu merupakan salah satu jabatan yang berdasarkan dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun ciri-cirinya yaitu berbasis dengan keahlian khusus. Yang kedua, memiliki jenjang karir terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu dari ahli pertama, ahli madya, dan ahli muda. Untuk kinerjanya yang seperti Pak Ismoyo katakan tadi, di jabatan fungsional ini kinerjanya diukur melalui dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Begitu Mbak Vincent. Oh, begitu. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Saya akan menyimpulkan dari pertanyaan saya tadi, dari jawaban-jawaban bapak-bapak sekalian. Mungkin kesimpulannya yaitu manajemen karir pegawai negeri sipil atau PNS bertujuan memberikan kejelasan jalur karir, meningkatkan profesionalisme dan kinerja, serta menyelaraskan kebutuhan individu PNS dengan kebutuhan organisasi. Pola karir dalam ASN seperti yang dijelaskan oleh Bapak Regio tadi ada 3, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal, sesuai dengan dinamika jabatan. Sistem merit, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Reza tadi, menjadi dasar penting dalam pengelolaan ASN dengan menegakkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Reza juga ya tadi ya. Sedangkan sistem manajemen kinerja ASN mencangkup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemberian penghargaan. ASN sendiri wajib bekerja secara profesional, terutama dalam jabatan fungsional yang memerlukan keahlian khusus,
Sedangkan peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2020 memperkuat arah digitalisasi dan efisiensi manajemen ASN secara menyeluruh. Mungkin itu ya yang dapat kita simpulkan dari podcast kita hari ini. Dan jangan lupa kita sebagai ASN selalu memegang teguh berakhlak dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin sekian podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Vincent. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.